Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan yang berat yang dia terima di lingkungan kampus. Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana Bali meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia ditemukan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisip UNUD Denpasar, Bali. Kasus ini langsung menarik perhatian publik karena diwarnai dugaan perundungan. Dalam kasus ini, korban disebut mendapat ejekan dari sesama mahasiswa melalui grup WhatsApp kampus. Meski telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, ia tetap membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Mapolresta Denpasar. Adanya orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Menurut ayah Timothy, laporan yang dibuat untuk mencari tahu kebenaran kasus yang menimpa putranya karena selama ini kronologis yang diterimanya simpang siur. Saya sebagai orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Lukas sendiri telah meninjau langsung tempat kejadian perkara, namun tetap tak menemukan kepastian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebelum ditemukan tewas setelah terjatuh dari lantai 4, saksi melihat Timothy Anugrah Saputra datang ke kampus dalam kondisi cemas dan panik. Semasa kuliah, korban diduga menjadi korban perundungan teman-temannya. Hati muruk, namaku. Rabu pagi 15 Oktober menjadi hari yang kelam di kampus Udayana Denpasar, Bali. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Timothy Anugrah Saputra meninggal dunia setelah terjatuh di lantai 4 gedung Fisip Universitas Udayana. Kematian mahasiswa semester 7 itu memantik reaksi publik. Diduga ia menjadi korban perundungan. Peristiwa berawal pukul 8:45 waktu Indonesia Tengah. Pagi itu, saksi melihat Timothy berjalan panik menuju area kampus. Memakai baju putih dan menggendong tas ransel, Timothy bergas naik menggunakan lift menuju lantai 4 gedung Fisip. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi melihat Timothy melompat dan jatuh di depan lobi gedung Fisip. Tak lama, tim medis mengevakuasi Timothy ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Sekitar pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk mendapatkan penanganan. Naas pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah, Timothy dinyatakan meninggal dunia. Ya pemirsa, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar deretan tiang monorail mangkrak di Jalan Haji Rasuna Said, Kuningan, dan Senayan. Dan rencananya pembongkaran dimulai awal tahun depan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung bertekad ingin membongkar tiang-tiang bekas proyek monorail di kawasan tersebut mulai Januari 2026. Setelah dibongkar, lahan tersebut rencananya akan diubah menjadi area pedestrian atau trotoar yang lebih luas dan nyaman. Pemprov kini tengah memproses persiapan agar pembongkaran aset terbengkalai itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorail yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini, dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorail ini agar tidak terjadi lagi, sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorail Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutioso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Kasablanka Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorail Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorail kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun Gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden. Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015 karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorail Jakarta yang menyisakan 90 tiang panjang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorail yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.